وجعلنا ابن مريم وأمه آية. Dan telah kami jadikan, Allah telah menjadikan Ibnu Maryam, Sayyidina Isa alaihi salam, Sayyidina Isa alaihi salam, wa ummahu, dan ibundanya, ayatan, tanda-tanda kebesaran Allah. Di situ ada dua orang, Ibnu Maryam dan Sayyidah Maryam ummahu, tapi diberi khobar satu ayatan, bukan ayatani. Bukan dua tanda-tanda, tapi satu. Karena memang keajaibannya adalah satu. Yaitu Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah, atau Sayyidatuna Maryam melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah. Sama. Jadi keajaiban adalah dari kisah kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam. Maka diberi khabar ayah, satu tanda kebesaran Allah. Ini menunjukkan tanda kebesaran Allah dan tanda kemahakuasaan Allah. Sehingga lengkap di dalam kisah manusia, ada manusia yang adanya dari tidak ada, yaitu Nabi Adam, tanpa ayah, tanpa ibu. Ada hadirnya seorang manusia dari seorang ayah, dari seorang manusia, dari seorang laki-laki, Sayyidatuna Hawa, dari Adam. Kemudian ada yang dengan ibu saja tanpa ayah, yaitu Sayyidina Isa alaihissalam. Umumnya adalah ada dengan ayah dan ibu, laki dengan perempuan. Dan nanti ada lagi, biarpun sudah memenuhi syarat itu laki dan perempuan, tapi tidak punya anak, ada lagi. Itulah kisah di dalam hidup. Semuanya menunjukkan kuasa Allah. Jadi seorang melahirkan bukan karena dia mampu melahirkan, seorang membuai bukan berarti kemampuan dia membuai, akan tapi karena kuasa Allah. Bahkan ada yang normal, suami normal, istri normal, bertahun-tahun tidak diberi oleh Allah anak. Karena memang Allah tidak menghendaki mereka punya anak. Ini semua di bawah kuasa Allah. Dan termasuk hadirnya Sayyidina Isa alaihissalam tanpa seorang ayah adalah tanda kebesaran Allah. Dan ini berat, kisah berat. Apalagi di lingkungan orang-orang terhormat. Di lingkungan orang-orang mulia. Keluarga mulia. Sebab Sayyidatuna Maryam lingkungan mulia. Ibundanya Sayyidah Hannah wanita mulia. Suami bibinya atau suami kakak ada khilaf. Suami bibinya Sayyidina Zakaria orang mulia. Lingkungan orang mulia. Tiba-tiba ada seorang perempuan hamil tanpa seorang laki-laki. Lam yamsasu minal bashar. Tidak pernah disentuh kaum laki-laki. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini mukjizat, tanda kebesaran Allah. Akan tapi keberadaan Sayyidina Isa alaihissalam sudah diberi mukaddimah tentang keistimewaan ibundanya, Sayyidatuna Maryam. Di saat Sayyidatuna Maryam mulai tumbuh besar, kan dilahirkan dari seorang wanita mulia, Sayyidah Hannah. Kemudian diwakafkan ibaratnya atau dijadikan seorang wanita yang hanya mengabdikan diri kepada Allah di satu tempat ibadah. Dan di tempat itu ternyata ada keistimewaan yang ditemui oleh Zakaria. Ada makanan di buah musim panas, ada di musim dingin. Ada buah musim dingin di musim panas. Lalu bertanya, "Annalaki hadza?" Dari mana kau dapatkan ini wahai Maryam? Dari mana kau dapatkan ini wahai Maryam? Dijawab, dari Allah.
Dari Allah. Anna laki hadza qala huwa min indillah. Ini dari Allah. Ini kembali kepada kisah bagaimana waktu Sayyidatuna Maryam mulai tumbuh besar. Mulai tumbuh dewasa. Dan Sayyidina Zakaria sebagai orang yang mengayomi Sayyidatuna Maryam harus bertanya dong, kok tiba-tiba ada makanan halal haramnya? Kan itu kan masalah urusan keluarga. Dari mana kau dapat makanan ini? Benar enggak? Ternyata tidak, min indillahi, dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun sudah tanpa perhitungan. Artinya apa? Tanpa perhitungan manusia. Kalau memang tiba-tiba dikasih, tiba-tiba tanpa usaha dikasih ada, dengan usaha dikasih banyak, dengan usaha dikasih sedikit ada, usaha tidak diberi oleh Allah. Suka-suka. Dan ini juga jawaban Sayyidatuna Maryam ini juga muqaddimah jawabannya nanti di saat ada janin di dalam perutnya. Sudah diberi muqaddimah bahwasanya ada kejadian ajaib pada Sayyidatuna Maryam. Buah musim dingin adanya di musim panas. Membingungkan. Nggak ada kulkas zaman itu. Tiba-tiba ada. Lalu jawabannya adalah dari Allah. Dari Allah. Nah ini muqaddimah bahwasanya Sayyidatuna Maryam nanti akan punya keajaiban-keajaiban yang orang pasti bertanya-tanya dari mana ini. Bahkan beliau sendiri mengatakan walam yamsasni bashar, bagaimana aku akan punya anak? Sayyidatuna Maryam, kau akan punya anak nanti. Bagaimana aku punya anak? Tidak ada laki-laki menyentuhku. Jawabannya dari malaikat yang berikan kabar gembira bahwasanya Maryam akan punya anak. Jawabannya malaikat adalah jawaban Siti Maryam sendiri waktu ditanya Zakaria, dari mana kau dapatkan makanan? Tapi Siti Maryam lupa. Bahwasanya jawaban itu adalah sekaligus jawaban yang pernah disampaikan kepada Zakaria waktu ditanya, anna laki hadza, dari mana engkau mendapatkan makanan? Lahirlah Sayyiduna Maryam. Itu Sayyidina Isa alaihissalam waktu lahir heboh. Heboh masyarakat, lingkungan orang-orang mulia. Menuduh Siti Maryam begini, begitu, dan seterusnya. Dan kisah Maryam ada di kitab lain selain Al-Quran, seperti di Bible sendiri disebutkan, di Injil disebutkan. Akan tapi tidak ada sesuci dan sebersih kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran dengan kalimat lam yamsasni bashar, tidak pernah disentuh. Tidak pernah disentuh laki-laki. Akan tapi dalam kitab-kitab lain disebutkan pernah bersentuhan dengan Yusuf, tukang ini ada disebutkan kisah-kisah. Tapi Siti Maryam dalam Islam adalah mulia, seorang wanita mulia yang dijaga oleh Allah, tidak pernah disentuh kaum laki-laki. Akan tapi Allah menitipkan benih langsung ke dalam rahim Maryam. Lahirlah Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi ini adalah seputar pendidikan keluarga. Kalau kita kembangkan ya, renungan dalam kepada kisah Maryam, mulai dari kisah Sayyidina Hannah sendiri, tidak ragu dalam berdoa, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Dia merindukan seorang anak laki-laki yang akan bebas, dia tidak bebas untuk melakukan ibadah. Kalau perempuan mungkin banyak gangguan menjadi istri, harus patuh suami dan sebagainya, gini-gini. Pokoknya pengen punya seorang anak laki-laki. Hannah itu doanya adalah anak laki-laki yang ibadahnya kuat, hebat. Jadi dari dalam perutnya sudah berdoa ibundanya. Bahwasanya ini akan aku berikan kepada Allah. Cita-citanya menjadi wanita yang hanya beribadah, menjadi seorang anak laki-laki yang hanya beribadah kepada Allah. Doanya doa Hannah. Makanya kalau kita mempunyai anak masih dalam kandungan, jangan ragu berdoa yang baik-baik, yang mulia, yang istimewa. Berdoa, memohon kepada Allah. Pengennya anak laki-laki. Tak taunya inni wada'tuha untha. Lahir anak perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Dan semua orang tahu laki-laki tidak kayak perempuan. Kenapa? Lahir anak perempuan. Akan tapi kita ilah Allah. Dan ini termasuk tanda kuasa Allah, tanda kuasa Allah. Ini dalam kisah Siti Maryam ini. Lahir seorang anak perempuan. Tapi kan Hannah merindukan anaknya ini pokoknya anak laki-laki yang dekat kepada Allah.
Tapi Allah beri anak perempuan. Ternyata anak perempuan yang diberi nama Maryam, inni samaituha Maryama. Wa inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Diberi nama Sayyidatu Maryam. Siti Maryam perempuan. Akan tapi cita-cita sang ibunda Allah kabulkan. Yang pengennya hanya mengabdi kepada Allah di tempat ibadah, ternyata Siti Maryam bisa dimasukkan ke tempat ibadah dan dia memakmurkan tempat tersebut. Tempat ibadah yang disitulah Allah memberikan tadi karunia, ada buah musim panas, musim dingin dan seterusnya. Sampai menjadikan terpesona Sayyidina Zakaria. Sayyidina Zakaria terpesona dengan tempat ini. Sampai Sayyidina Zakaria di saat merindukan punya anak berdoa di tempat ini. Tempat yang berkah. Tempat berdoanya Siti Maryam. Nah, di tempat tersebut Siti Maryam beribadah dan ternyata betul. Makanya Anda jangan bedakan anak laki, anak perempuan. Yang penting cita-cita Anda pengen punya anak yang istimewa. Biarpun lahir seorang anak perempuan Siti Maryam, tapi ternyata kualitasnya tidak kalah dengan seorang laki-laki. Laki-laki yang dirindu oleh ibundanya, anak laki-laki, tidak. Siti Maryam adalah tidak kalah dengan kaum pria. Diberi keistimewaan oleh Allah. Bahkan kalau kita lanjutkan ayat surat Maryam, warka'i ma'arrakiin, beribadahlah engkau wahai Maryam seperti kaum pria yang beribadah, nggak ada beda, punya keistimewaan. Bahkan doa seorang nenek yang sangat mulia tidak sampai situ, sudah kualitasnya Siti Maryam tidak kalah dengan kualitas seorang laki-laki. Kemudian Allah beri hadiah lagi karena panjatan ketulusan doanya, maka dari Maryam lahirlah seorang anak yang bernama Nabi Isa, laki-laki akhirnya, yang istimewa. Maka kalau Anda merindukan kebaikan pada anak Anda kok belum tampak terwujud, jangan prasangka buruk kepada Allah, asalkan Anda tulus memohon, Allah akan hadirkan di cucunya nanti. Di cucu Anda dan seterusnya. Lahirlah seorang Nabi namanya Isa alaihissalam, dan Nabi ini Nabi istimewa. Nabi yang punya keistimewaan banyak. Di antaranya keistimewaan Nabi Isa yang tidak pernah dimiliki Nabi lain adalah dia bisa menjadi umat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman. Dia menjadi umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Bermakmum di belakangnya umat Nabi Muhammad. Ini Nabi Isa alaihissalam. Keistimewaan yang banyak. Nah, lahirnya Sayyidina Isa luar biasa, heboh. Akan tapi kemahakuasaan Allah telah membungkam mulut orang yang menduga Siti Maryam melakukan ketidakbaikan dengan berbicaranya anak kecil yang masih ada di dalam pelukan seorang ibunda dan berkata, aku adalah hamba Allah yang pada akhirnya nanti akan menjadi seorang nabi besar, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kita lanjutkan. Wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'inin. Akhirnya Allah hantarkan Siti Maryam dengan putranya Sayyidina Isa alaihissalam ke sebuah tempat. Tempat itu bukan di puncak gunung, tapi juga bukan dataran rendah yang panas atau gunung yang teramat dingin. Rabwah itu adalah sebuah ketinggian, tapi tidak di puncak. Hari inilah tempat orang nyantai hari ini. Rabwah itu adalah tempat yang sejuk, ya, tidak terlalu dingin, tapi asik. Ada main, ada air. Jadi adalah Allah hantarkan Sayyidatuna Maryam dengan Sayyidina Isa ke sebuah tempat koror, satu tempat tinggal yang memadai. Dari sisi air ada, udara segar, makanan juga ada. Sehingga tidak perlu lagi pergi-pergi ke tempat lain. Ini karunia yang Allah berikan kepada Sayyidina Isa dan ibundanya Sayyidatuna Maryam. Nah, ini kisah Maryam diulang-ulang banyak. Dalam surat Maryam sendiri ada. Bahkan banyak sekali kisah Sayyidatuna Maryam, kisah Sayyidina Isa alaihissalam. Memang ada beberapa nabi-nabi yang banyak disebut. Termasuk yang paling banyak kemarin Sayyidina Musa alaihissalam, paling banyak kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.